Banyak orang yang berkata bahwa move on terbaik adalah dengan mencari pengganti yang baru, mendapatkan yang lebih dari dia, bisa terlihat lebih bahagia dari dia. Semua tips move on itu bertebaran di sosial media. Sampai terkadang aku kebingungan, semua tips ini memang dasarnya ada, ataukah mereka membuatnya berdasarkan pengalaman sendiri? Dan yang pasti, banyak pengalaman orang yang mungkin disatukan dalam tips itu. Yang jelas, pengalaman satu orang dengan orang lainnya gak akan bisa menjadi pengalaman yang persis sama. Tips yang berhasil di dia, bisa jadi gak berhasil di saya. Demikian pula dengan tips yang berhasil di saya, mungkin gak akan berhasil di kamu. Banyak yang terobsesi dengan beragam langkah, sampai akhirnya mereka tuh melupakan mereka sendiri, itu harus melupakan seperti apa. Hingga ketika tips-tips itu gagal, mereka tuh ngerasa kalau semua cara udah pernah aku coba. Tapi lihat, akhirnya aku tetap gak bisa ngelupain dia. Aku tetap berada pada titik yang sama tanpa bisa melakukan apapun untuk melupakan seseorang yang seharusnya udah aku lupain dari dulu. Dan akhirnya dia kembali pada titik yang sama ketika dia memulai. Pada masa dimana dia menyesali keputusannya, entah meninggalkan atau ditinggalkan seseorang, permasalahan mengenai hubungan dan cinta tuh selalu gini-gini aja. Gak pernah ada ujungnya. Bahkan ujung tali simpulnya, seringkali tuh aku gak pernah bisa menemui di mana nih. Dari mana awal kita memulai, akhirnya mau seperti apa. Orang yang gak bisa move on itu gak akan bisa nemuin ini. Ibarat mengurai benang yang ruwet bukan main. Ketika salah menarik ujung simpul yang lain, kita bahkan bisa ngebuat itu jauh lebih rumit lagi daripada sebelumnya. Semakin jauh dari jalan keluar yang kita inginkan. Saking rumitnya tuh sampai akhirnya dia mutusin untuk, ya udahlah, aku nyerah aja. Dia menyerah untuk melepaskan seseorang yang seharusnya memang sudah dia lepaskan. Jatuh cinta memang gitu. Jatuh cinta memang cara terbodoh untuk membuat seseorang tergila-gila. Dan akhirnya patah hati. Patah hati juga. Patah hati memang cara terbaik untuk membuat seseorang lupa diri. Dua kesimpulan itu aku dapatkan dari diriku sendiri. Saat aku jatuh hati dengan seseorang, duniaku tuh seakan-akan tentang dia. Tentang orang yang aku suka, tentang perasaanku. Aku membesarkan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Aku mengglorifikasi semua hal tentang dia. Aku merasa bahwa semua tentang dia menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bucin total. Gila bahkan. Makanya aku seringkali malu saat jatuh cinta tuh. Sebab seringkali aku katakan, aku benci saat jatuh cinta. Aku merasa duniaku itu adalah tentang dia, dan dia terus-terusan. Siapa pula sih Ru yang gak menginginkan perasaan disayang seperti itu? Semua orang pasti mau, Ru. Semua orang pasti ingin disayang. Semua orang pasti ingin punya seseorang yang bisa mengerti dirinya sendiri. Iya, aku paham. Aku juga gitu. Sayangnya jatuh cinta selalu berdampingan dengan rasa sakit. Kita gak bisa mengatakan jatuh cinta isinya senang-senang aja. Pacaran, rumah tangga, bahkan perkara lain yang meliputinya itu pasti selalu ada dengan rasa sakit. Perasaan senang itu punya selapis kain bening di tengahnya yang bisa robek kapan aja dan ngebuat kita masuk ke fase yang menyakitkan di sampingnya. Dia selalu berdampingan dengan patah hati. Patah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patah itu putus, tentang barang yang keras atau kaku, biasanya tidak sampai bercerai atau lepas sama sekali. Yang kedua pengertiannya adalah terhenti, tidak dapat berlanjut lagi. Beberapa yang patah kini tidak bisa disatukan. Ada jenis patah yang sekuat apapun perekatnya, dia masih tidak kuat menopang kembali apa yang telah terpisahkan. Bahkan sepintar apapun polesannya, patahan itu masih terlihat menjadi dua unsur yang berpisah dan dipaksa kembali bersatu. Demikian pula ketika kita patah hati.
akan ada manusia yang tidak lagi bisa menerima keberadaan orang baru. Sebab sejatinya, patah hati punya kekuatan besar untuk membuat seseorang kehilangan perasaannya, termasuk kehilangan rasa untuk mencintai. Sayangnya di fase ini gak bisa kamu lewatin gitu aja. Kamu harus tetap melewatinya untuk bisa sampai di depan. Fase tanpanya lagi. Dulu pas gak sama dia kamu bisa baik-baik aja. Sekarang harus coba kan? Apapun yang terjadi, fase ini pasti akan lewat. Dengan atau tanpa orang baru. Kamu akan tetap baik-baik aja tanpa dia. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya, Ru? Menjawab sejenak kalimatku yang berisi, move on jenis yang terbaik itu apa? Menurutku, bukan dengan kita kelihatan baik-baik aja tanpa orang itu. Bukan dengan siapa yang jauh lebih bahagia. Bukan juga dengan siapa yang paling cepat bisa melupakan. Bukan. Bukan tentang semuanya. Fase setelah kehilangan, yaitu fase merelakan, justru adalah fase saat kamu menemukan kembali dirimu yang telah lama hilang. Pernah gak kamu mempertanyakan itu? Mempertanyakan, kira-kira kenapa ya aku ngerasain kehilangan yang sedemikian parah? Di antara sekian banyak jawaban, mungkin jawaban karena sepanjang mencintai orang itu, kamu mencintainya benar-benar sepenuh hati. Kamu memberikan semua yang bisa kamu berikan pada dia, pikiran, waktu, tenaga kamu, sepenuhnya untuk dia. Kamu gak benar-benar siap untuk kehilangan. Makanya move on terbaik bukan dengan sejumlah tips. Gak pernah ada move on yang benar-benar terbaik. Karena move on buat saya beda dengan move on buat kamu. Gak pernah benar-benar ada tips yang mutlak benar di dunia ini. Semua itu tergantung pada siapa yang mencobanya, kapan, dan waktu yang menjalaninya. Move on yang menurut aku akan jauh lebih baik ialah dengan mengupgrade diri kita. Dengan menemukan aku yang dulu. Padahal sebelum sama dia kamu baik-baik aja. Bahkan sebelum ketemu dia, kamu bisa tertawa selebar itu. Tapi malah setelah kehadiran orang yang kamu sayangi, kenapa kamu jadi kayak gini? Kenapa aku bilang menjadi lebih baik itu perlu? Mengupgrade diri sendiri menjadi satu langkah lebih maju di hari itu akan membuat kamu selangkah lebih maju juga dalam merasakan perasaan baik. Dan itu salah satu cara kita, setiap manusia, bahagia, lebih selangkah maju daripada yang sebelumnya. Kalau toh memang dia udah gak bisa balik lagi, kamu minta-minta sama dia, kita udah ngemis-ngemis banget, aku pengen banget kamu balik lagi. Tapi dengan semua kesadaran kamu tahu kamu gak bisa lagi sama dia. Mencari orang baru itu hanya akan menyakiti orang lama, menyakiti kamu, dan menyakiti orang itu. Kalaupun ada kesempatan untuk dia kembali, kita gak pernah benar-benar tahu waktu yang terjadi. Dan kalau kita mengharapkan momen itu terjadi, sama seperti kita menyakiti diri kita sendiri. Sama gak sama dia, kamu harus jadi orang yang lebih baik. Rasa sedih kamu gak bisa ngasih makan kamu. Dia bahkan buang-buang energi kamu. Dengan menjadi lebih baik, kamu lagi menghibur diri kamu sendiri. Masa ketika aku patah hati berat, aku menyanyi lagu Niki berulang-ulang, menemani aku menangis berhari-hari, bahkan sampai kamar mandi itu jadi tempat paling nyaman untuk aku meneteskan air mata. Aku jadi gak tahu seberapa banyak air mata yang keluar, karena semuanya dihapuskan dengan air yang mengalir. Aku punya banyak pertanyaan tentang dia. Aku banyak menyalahkan diri sendiri. Aku banyak mempermasalahkan kesalahan-kesalahan itu. Dan itu gak mengubah apapun. Sampai akhirnya aku sadar, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kalau aku begini terus, aku gak akan kemana-mana. Aku masih akan tetap di sini. Dan aku masih akan tetap sedih. Sedangkan orang-orang yang aku sayang, entah udah melakukan apa, dan mereka juga sedih ngeliat aku sedih.
Aku tahu saat itu yang bisa menghibur aku, betul-betul menghibur aku adalah diriku sendiri. Yang bisa membalikan kondisi kita menjadi bahagia lagi, bukan orang lain. Berkali-kali aku katakan, kebahagiaan itu bukan tanggung jawab orang lain. Bukan tanggung jawab mamaku, papaku, adikku, teman-temanku. Orang lain gak bisa menciptakan kebahagiaan yang benar-benar aku inginkan. Cuma aku sendiri yang bisa. Sampai akhirnya aku bosan dengan semua kondisi yang terus-menerus gak membaik. Sedangkan tumpukan pekerjaanku udah menumpuk luar biasa. Aku memutuskan untuk berhenti. Kadang kita lupa untuk mengucapkan kata berhenti. Berhenti untuk peduli, berhenti untuk bersikap baik, berhenti untuk sedih. Kita lupa sama kata berhenti. Aku bangun di pagi hari keesokannya. Aku akhirnya mulai membuka-buka buku yang selama ini menjadi tumpukan tanpa pernah aku baca. Aku mulai membangun semua kebiasaan baik, menjadikan diriku jauh lebih berbobot dibanding sebelumnya. Untuk bisa sampai di tahap aku menjauhkan sosial mediaku, bertemu banyak orang baru, membuka diriku lagi. Semua itu aku lakukan perlahan-lahan. Hari-hariku itu tadinya tumbang, bangkit, tumbang, bangkit, berkali-kali begitu. Hingga akhirnya aku terbiasa. Perlahan-lahan, aku membuat diriku sendiri bahagia. Yang lebih membahagiakannya lagi, setelah aku berhasil membuat diriku bahagia, aku menengok ke belakang. Untuk melihat seminggu, bahkan sebulan ke belakang, aku sudah melakukan wishlist apa aja yang sebelumnya belum pernah aku lakukan. Aku bahkan mungkin sekarang akan jauh lebih menyesal kalau aku dulu gak mencoba itu. Bukan untuk menunjukkan aku baik-baik aja tanpa dia. Bukan untuk menjadi ajang siapa yang paling kuat di antara kami. Bukan untuk buat dia menyesal. Lebih tepatnya, aku gak mau menyesal. Kita semua akan pergi dari bumi. Kita semua akan meninggalkan dunia pada akhirnya. Dan itu fakta. Satu persatu orang di samping kita akan pergi. Kupikir, kalau aku benar-benar bersikeras untuk tetap di sini-sini aja, sampai kapanpun, apalagi banyak orang yang patah hati terberatnya adalah membuat diri sendiri buta dengan keadaan, kita gak akan pernah maju. Patah hati dan tetap memutuskan di sini gak akan ngebuat kamu jauh lebih baik. Aku tahu perasaannya susah untuk dilaluin. Aku tahu menyi-menyi itu jauh lebih seru. Aku tahu kamu jauh lebih suka dengan perasaan ini. Aku tahu kamu masih sayang dia. Aku tahu. Tapi coba deh. Dicoba untuk tahu kata berhenti. Dicoba untuk 1% aja lebih baik daripada kemarin. Berhenti minum minuman keras untuk menetralkan pikiran. Berhenti lihat sosial media terus-terusan. Berhenti cari tahu tentang dia. Berhenti untuk lihat status WhatsApp-nya online atau offline. Ini fase yang terlihat menyulitkan, sayang. Tapi kalau kamu biasakan, lama-lama kamu jadi terbiasa sendiri. Aku tahu kamu gak lagi baik-baik aja. Tapi apapun yang terjadi, you should letting it go. Jangan sampai ada penyesalan dalam diri kamu di kemudian hari. Penyesalan karena kamu gak berusaha untuk melakukan apapun sepanjang itu ada kesempatan. Hidup kamu akan terus berlanjut. Ada gak ada dia, kamu harus tetap hidup. Jadi dicoba ya. Dicoba untuk upgrade diri kamu sendiri. Untuk seenggaknya bilang sama diri kamu, aku pasti mampu. Diyakinin dulu aja. Gak apa-apa. Dicoba ya. Aku yakin kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, kamu akan mencobanya. Sehari aja lebih baik. Nanti ketika kamu udah nyaman dengan sehari itu, berikutnya kamu mau lagi di sehari berikutnya nih. Sehari lebih hidup, sampai hari-hari berikutnya. Saat kamu gak perlu lagi menyangkut pautkan hidup kamu dengan dia. Selamat berproses.